Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Dwi Ramadhani dari kelas Matematika 1 semester 3 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sains dan teknologi dalam Islam, di mana sebagai tugas akhir dari mata kuliah Metode Studi Islam oleh dosen pengampu Bapak Andri Nurwandi MAG. Sains dan teknologi merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam kehidupan manusia, yang mana dapat membantu manusia dalam menjalankan segala aktivitas dan perannya seperti halnya fungsi agama dalam kehidupan manusia. Selayaknya ilmu pengetahuan, sains dan teknologi dalam Islam sangat-sangat berkaitan dan juga tidak dapat dipisahkan. Islam adalah agama yang menjunjung ilmu pengetahuan, dan begitu juga ilmu pengetahuan memiliki interaksi dengan agama. Hal ini pun diisyaratkan pada saat ayat Al-Quran untuk pertama kalinya Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Jadi, ayat yang pertama kali Allah turunkan tadi diawali dengan perintah Iqra', yaitu membaca, yang mana membaca merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses belajar untuk menguasai suatu ilmu. Jadi, di sini mengindikasikan bahwasannya Al-Quran menekankan betapa pentingnya dalam upaya mencari dan menguasai ilmu pengetahuan. Allah pun banyak menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Misalnya saja pada salah satu ilmu fisika, yaitu mengenai kilat, cahaya, dan juga hisab. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Yunus ayat 5 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarah manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surah Yunus ayat 5. Jadi di sini Allah telah memberi kabar yang baik tentang ciptaannya berupa tanda-tanda yang menunjukkan atas kekuasaan Allah dan keagungan kerajaannya. Sesungguhnya Allah menjadikan cahaya yang memancar dari matahari sebagai sinar dan menjadikan cahaya bulan sebagai penerang. Yang ini merupakan sinar matahari dan yang itu adalah cahaya bulan. Keduanya berbeda dan tidak serupa antara matahari dan bulan. Sehingga Allah telah menjelaskan dan memberikan segala tanda-tanda kebesarannya
kepada orang-orang yang mengetahui. Pandangan Al-Quran tentang sains dan teknologi pun dapat ditelusuri dari pandangan Al-Quran tentang ilmu. Al-Quran telah meletakkan posisi ilmu pada tingkatan yang hampir sama dengan iman. Seperti tercermin dalam potongan ayat dari surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Amal solih dan insan amal pun juga perlu diterjemahkan dalam konteks yang meliputi karya sains dan teknologi. Bukan kebajikan dalam arti sempit. Seperti umpamanya, seseorang yang menciptakan sebuah teori baru di bidang sains dan teknologi yang sangat bermanfaat bagi manusia, dan juga kemanusiaannya juga harus dihargai sebagai orang yang berbuat solih. Pengembangan pemahaman umat Islam terhadap agamanya juga mudah-mudahan dapat memotivasi untuk menekuni sains dan teknologi dengan landasan nilai-nilai Al-Quran. Sekian sedikit penjelasan mengenai sains dan teknologi dalam Islam. Semoga bisa diambil hikmahnya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Cahidi Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.